familiar tentang istilah disiplin. Nah, disiplin positif di sini saya akan membahasnya yang pertama tentang penerapan disiplin positif di dalam observasi kelas. Ini nantinya yang akan ada di topik pengelolaan kinerja yang di kelompok kami. Jadi kami akan membahasnya sebentar agar semester ke depan ini kan akan berganti topik. Nah, biar Bapak Ibu bisa memahami lebih dulu. Di sini ada tiga topik perilaku. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang melanggarnya. Di dalam observasi kelas ini ada 3 fokus yang perlu kita pelajari tentang refleksi. Jadi sebelum kita masuk kelas itu diharapkan, atau sebelum kita masuk ke dalam materi, diharapkan ada kesepakatan per masuk. Mungkin bisa kesepakatan itu tadi mungkin yang pertama, nanti kalau materi kita misalkan anak-anak atau peserta didiknya diam ya, tunggu guru menjelaskan, itu sebenarnya sudah kesepakatan. Salah satu contoh, atau ketika kita masuk ke kelas dalam keadaan bersih, itu bisa menjadi kesepakatan kelas. Ya, jadi ketika kita masuk sebelum materi, itu kita bisa membuat kesepakatan kelas ketika kita melihat situasi kelas kita itu seperti apa. Tidak pakem harus yang sudah tertera di dalam kelas tersebut yang sudah dibuat, kita bisa membuat lagi situasi iya. Betul sekali. Nih, lalu bagaimana cara kita memvalidasi kebutuhan peserta didik? Ini yang pertama, kita mengidentifikasi kebutuhan murid. Kemudian menghargai emosi murid baik positif maupun negatif. Berikutnya membantu mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ini nanti saya ada contoh di belakang, jadi nanti sebelum kita bahas nanti di contohnya saja ya. Ya, nah ini seperti yang tadi, yang gambar ada pohon, dan pohon ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk mencari atau membantu validasi kebutuhan. Kalau yang tadi kan yang menstabilkan identitas, kalau ini saya contohkan yang validasi kebutuhan. Kalimatnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini kalimat yang diucapkan oleh guru terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini kalimat-kalimat untuk mengetahui validasi kebutuhan ini. Nah, kemudian sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi sisi pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian sisi kedua adalah validasi kebutuhan, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan seperti apa? Nih, keyakinan itu guru harus memahami latar belakang murid atau nilai-nilai kepercayaan yang diyakini murid dan keluarganya. Kemudian nilai-nilai yang diyakini ini bisa berdasarkan kesepakatan yang diyakini bersama. Kemudian guru menanyakan kepada murid mengenai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dengan RDD hanya tinggal menguraikan saja, saya masuk sikap ini, saya prosesnya masuk stabilitas identitas atau keyakinan, atau menanyakan keyakinan atau validasi tindakan. Cukup yang diingat 3 itu saja. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, saya kembalikan ke MC untuk masuk ke sesi tanya jawab. Bagaimana cara penerapan disiplin positif yang bisa dilakukan dalam waktu jangka panjang? Karena kebanyakan disiplin itu saat itu,
Misal saat lagi semangatnya disiplin itu bisa berjalan, tapi disiplin itu akan terus konstan, tidak berhenti. Ini terus yang kedua, bagaimana proses disiplin positif yang berlaku di sekolah yang bisa diintegrasikan dengan proses belajar mengajar. Menyadarkan perilaku anak itu tidak satu waktu langsung anak sadar, apalagi anak zaman sekarang yang untuk berpikir lebih lama aja sepertinya tidak bisa atau sebenarnya kurang, ya kan? Diajak untuk berpikir lebih dalam, lebih benar-benar lebih detail itu sebenarnya tidak dia. Karena anak zaman sekarang sudah terbiasa untuk yang berpikir instan, apalagi dia dikelilingi teknologi-teknologi yang membuat mereka berpikirnya juga menjadi lebih instan daripada intinya tidak ada proses lah. Ada beberapa proses yang dikam. Jadi teori yang saya baca tadi mungkin tidak bisa digunakan 100% bahwa kita perlu menyadari anak bahwa ini kamu tuh harus disiplin ini manfaatnya ini. Kita tidak bisa itu. Kalau saya cenderung yang sebenarnya dari saya itu cenderung disiplin yang awalnya itu untuk membangun disiplin yang positif itu adalah disiplin yang semi memaksa, yang dikemas sebenarnya memaksa. Tapi kalau itu dilakukan secara kontinu, kemasannya itu memaksa tapi sebenarnya itu memaksa, cuma tidak terlihat. Ya, itu sebenarnya itu yang akan jalan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk memberikan disiplin positif kepada anak yang berkebutuhan khusus? Dia jalan-jalannya itu saya katakan itu jauh lebih besar daripada dia duduk di dalam kelas. Kalau dijadikan acuan sama teman-teman yang lain, itu kalau bisa Bapak Ibu guru memberi pengertian kepada peserta didik yang normal. Yang saya amati bahwa anak-anak yang luar biasa di sekolah selain yang inklusi itu adalah anak-anak dari keluarga yang notabene broken home. Nah itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah membentuk anak di sekolah dengan benar misalnya sesuai dengan RDT tadi, tapi kemudian pulang ke rumah dan di rumah mendapati keluarga yang seperti itu lagi, itu mungkin akan memicu anak untuk berlaku seperti itu lagi di sekolah. Nah itu cara mengatasinya begini. Suatu saat kita berangkat saja, jadi perasaan positif kita perlu menstabilkan identitas kita bahwa kita itu bukan posisi yang gagal gitu loh. Jadi kita tetap punya harapan bahwa ketika kita melakukan RBD, kita berproses bersama anak, suatu saat anak itu pasti akan berhasil, pasti akan berubah walaupun